بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا بكم في هذا الفصل الجديد. وفي الأسبوع الماضي كنا في الإجازة، أليس كذلك؟ قولوا نعم. نعم. الأسبوع الماضي كنا في الإجازة، والآن الحمد لله الله سهل لنا ويسر لنا هذا اللقاء، وطبعا نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في هذا اللقاء، ويجعل هذا اللقاء لقاء مبارك، وأن يرزقنا علما نافع والعمل صالح. قولوا آمين. Ana baru masuk ini, alhamdulillah sama-sama bilangin kalau sekarang Yaumul Arabiyyah. Alhamdulillah. Lughah Arabiyyah, bahasa Arab ini bahasa yang paling enak, yang paling bagus, yang paling nyampe ke hati. Nah, di bahasa Arab itu ada namanya syair. Syair. Kalau syair di Indonesia kita mungkin harus ada beberapa kaidah-kaidahnya ya, bikin pantun atau bikin apa namanya? Puisi. Nah, kalau syair Arab itu susah banget. Dia kaidahnya buat dipraktikin itu susah banget. Tapi kalau udah jadi luar biasa. Buat minta maaf. Orang bisa nangis cuma gara-gara syair. Orang bisa berantem cuma gara-gara syair. Saking apa? Saking syair itu berbekas banget ya di orang. Contoh. Nanti aja nggak apa? Syair banyak bentuknya. Dia ada 12 bahar. Bahar itu adalah faidah. Yang harokatnya semua ditentuin. Jadi kalau salah satu aja kelihatan banget nih orang nggak bisa syair. Nah, jadi bahasa Arab itu sekali lagi bahasa yang paling enak sampai. Sedikit cerita dulu di Madinah. Ada teman di kelas berantem, cekcok sampai yang satu ngomong, "Ana nggak bakal mau ketemu ente lagi." Wah, nggak telepon dihapus, dia lihat di blok, wah udah nggak mau hubungan. Teman yang satu lagi nih, akhirnya temannya nulis, ya syair. Ini syair disebutin situ, diminta maaf apa segala macam. Subhanallah, terus dia kirim syair ini ke temennya pakai handphone temennya lain. Pas dibaca ini orang langsung nggak bisa ngomong apa-apa kecuali maaf. Saking apa? Saking ngomong bahasa Arab ini luar biasa. Dan orang kalau ngomong bahasa Arab dibawa langsung. Dibawa. Nah, dan alhamdulillah kita di Surau ini punya hari berbahasa Arab. Dan insya Allah benar sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk ya. Dipermudah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dipermudah untuk kita belajar bahasa Arab. Karena kalau kita bisa baca bahasa Arab, kita sholat di belakang imam baca apa kita paham. Nanti kalau kita bisa bahasa Arab, buku bahasa Arab mana kita tinggal ambil kita baca, kita dapat ilmunya. Kita bisa bahasa Arab, kita bisa paham Quran, kita bisa paham hadis, bisa paham perkataan para ulama yang ngejelasin Al-Quran sama semua. Mudah-mudahan sama Allah Subhanahu Wa Taala kita semua dikasih taufik buat bisa belajar bahasa Arab sama kita bisa. Di pembelajaran kita terakhir yang kemarin, kita sempat bahas hadis tentang jangan marah. Sedikit kita ulang, karena memang kita jeda liburnya udah terlalu lama, penting buat kita. Jangan marah. Kita sempat sebutin di sana kalau maksud dari jangan marah bukan berarti nggak boleh marah, karena mustahil nggak boleh marah. Karena kita manusia pasti punya rasa. Marah itu tabiat manusia pasti. Kita lagi jalan giniin kupingnya orang. Kesel nggak? Kame-kame langsung. Nah, jadi gimana? Jadi marah itu bukan nggak boleh, tapi ketika marah itu datang, ditahan
dan disikapi dengan benar. Nah, disikapi dengan benar. Ana mau tanya antum, ada marah yang diperbolehkan nggak? Ada. Iya. Marah dalam membela agama. Agama, ketika ada orang ngejek agama kita depan kita nggak boleh terus gimana? Marah. Ini marah yang diperbolehkan. Itu justru salah satu bukti kecemburuan kita sama agama kita. Itu cemburu dong kalau agama kita dicela atau digitulah. Itu marah yang diperbolehkan. Tapi kalau marah, apalagi marahnya sampai nggak kekontrol. Karena dulu ada anak kenal 2 orang saling berantem. Sebenarnya sepele masalah. Cuman karena yang satu jawab, satu tambah tinggi, akhirnya berantem, adu omongan. Sampai yang satu ngomong apa? Gua habisin keluarga lu, gua habisin semuanya. Apa ini? Itu kalau direkam terus disuruh lihat, ya Allah, jeleknya luar biasa. Marah ini orang martabat itu nggak punya, dilihat itu nggak punya akhlak. Terus gimana satu anak-anak kesel nggak kuat? Tinggalin makan nasi padang 2 piring. Sama. Makan jalan-jalan yang enak lah. Ini biar kita nggak panas. Masih panas dulu. Maka salah satu cara menghilangkan rasa marah itu dengan berwudu. Dan juga cara menghilangkan amarah itu dengan merubah posisi si orang tersebut. Kalau dia marah sambil berdiri, dia duduk. Kalau duduk masih kesel, dia berbaring. Berbaring masih kesel, dia pergi. Ini salah satu cara yang bisa bikin kita lebih marah. Kita nggak harus lebih. Anda juga sempat sampaikan ke antum kalau marah itu terkadang berlebihan dan nggak nimbulin apa-apa kecuali penyesalan. Kayak bapak marah sama anak ini nakal banget, badung. Marah sih bapak, akhirnya dipukul bapak. Yang dari pukulan tersebut ternyata si anak kena gangguan mananya atau matanya terus jadi hilang penglihatan. Ini banyak. Sebabnya kenapa? Karena marah. Marah itu jadi diikutin tambah jadi. Dari hadis tentang marah juga kita bisa ngambil pelajaran kalau menasehati orang itu nggak harus dinasehati dengan nasihat yang paling agung, yaitu ketakwaan. Tapi nasihati dia dengan nasihat yang paling tepat sama dia. Ini orang suka apa? Jangan kita belajar hadis jangan marah. Terus ada yang nasihatin, ada yang datang kita minta nasihat, kita bilang apa? Jangan marah. Ini orang nggak pernah marah padahal. Ini nggak apa? Ya tepat. Nasihat itu harus tepat. Ini orang suka. Ada orang baik, alhamdulillah. Tapi dia datang ke kita minta nasihat. Kita tahu dia ini sholatnya suka bolong-bolong. Kita bilang, kalau itu pengen anak nasihatin, nasihat anak satu apa? Nah, nasihat itu lebih spesifik ke kesalahannya. Nah, dari hadis ini juga kita belajar kalau nasihat itu boleh diulang-ulang. Dan kita jangan berharap orang dikasih tahu sekali terus ngerti. Enggak. Orang itu kadang ada apa namanya bahasa Indonesia itu? Kalau bahasa Jawanya dablek. Dibilangin kasih tahu enggak? Enggak ngikut-ngikut. Oh, ngeyel. Kita jangan berharap orang dikasih nasihatin sekali langsung baik, enggak. Nasihat itu memang harus diulang 2 kali, 3 kali. Makanya yang sabar. Makanya para nabi, para dai, ustaz itu bersabar sama umat. Umat nggak terus dikasih tahu langsung jadi sholat masjid full kayak Jumatan tiap hari. Nggak. Harus diulang. Dari hadis ini juga kita belajar kalau nasihat itu jangan diperpanjang, jangan diperbanyak. Dia minta nasihat jangan tinggalin sholat. Apalagi banyak sedekah. Apalagi silaturahmi. Apalagi terus banyak. Nggak fokus dia. Bilangin satu. Kalau dia minta lagi, fokus aja dulu itu. Fokus jaga sholat.
Nah, dari sini kita paham kalau begitulah cara menasihati saudara kita, dan nasihat itu adalah salah satu bukti kalau Islam ini memerintahkan kita untuk baik bareng-bareng, bukan baik sendirian. Itu Islam. Peduli sama orang lain. Peduli bukan peduli masalah dunia, peduli masalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Hadis yang sekarang kita masuk itu hadis ke-17. 17 dalam bahasa Arab gimana? Begini. Hah? Siapa yang gini? Gini kok. Masya Allah, benar semua. Kalau ini 8. Kalau ini berapa? Kalau dibalik jadi 3 kesana. Jadi Dibalik jadi 4. Nah, sekarang hadis yang lama kita ada hadis ke-17. Hadisnya bagus banget. Hadisnya diriwayatkan dari jalan ini. Kalau tulisan nggak jelas tanya ya. Hadisnya dari Shaddad bin Aus, salah seorang sahabat yang dikenal zuhudnya. Shaddad ibn Aus. Siapa namanya? Shaddad ibn Aus Al-Ansari. Karena sahabat kita tahu ada dua. Apa aja? Muhajirin dan Ansor. Muhajirin itu siapa? Ikut di pas hijrah. Yang ikut hijrah, orang-orang asli Mekah yang pindah ke Madinah. Itu muhajirin. Karena arti muhajirin itu orang-orang yang berhijrah. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat-sahabat yang lain yang dulunya orangnya asli Mekah, yang hijrah ke Madinah, itu semuanya muhajirin namanya. Kalau Ansor siapa? Penduduk Madinah. Siapa penduduk Madinah? Kaum Ansor. Banyak sahabat-sahabat yang Ansor. Di antaranya siapa? Di antaranya Shaddad bin Aus. Dia adalah orang yang memang aslinya Madinah. Dia nggak ikut hijrah karena memang aslinya di Madinah. Jadi dia bukan muhajirin tapi Ansor. Beliau meninggal tahun 64 Hijriah. 64 Hijriah meninggal. Berarti Rasulullah meninggal tahun 11. Berarti berapa tahun setelah Rasul? Yang jago matematika. Tambah-tambahan doang. Rasulullah meninggal tahun 11. Nah dia tahun 64. Berarti berapa tahun setelah Rasulullah meninggal? 53. Hah? Masa 53? Ahmad yang 2. Siapa? 53 tahun setelah Rasulullah meninggal dia baru meninggal. Meninggal di mana ya? Di mana? Di Palestina. Kenapa di Palestina? Karena Islam begitu di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Umar bin Khattab terus nyebar yang dari Madinah, Mekah, Jazirah Arab sampai keluar Jazirah Arab sampai perbatasan daerah Persia. Bahkan kesini-kesininya akhirnya Romawi pun dikuasai sama kaum muslimin, sampai Spanyol juga dikuasai sama kaum muslimin. Nah, begitu daerah kaum muslimin udah luas, nah banyak orang-orang yang hijrah ke Palestina, hidup di sana, ke Baghdad, ke Irak, keluar dari Madinah, tersir. Nah, di antaranya siapa? Shaddad bin Aus berangkat ke Palestina dan meninggal di sana. Tahun berapa? 64 Hijriah. 64 Hijriah beliau meninggal. Apa hadisnya? Dari Shaddad bin Aus, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Arti kataba artinya apa? Menuliskan. Maksud di sini Allah mensyariatkan. Mensyariatkan. Allah sesungguhnya, inna itu sesungguhnya. Sesungguhnya Allah mensyariatkan al-ihsan. Ihsan. Fi ala kulli syai', pada semua perkara. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ihsan, perbuatan baik pada semua perkara. Kalimat mensyariatkan ini artinya apa? Bisa jadi mewajibkan, bisa jadi mewajibkan atau mengharuskan, bisa jadi mensunnahkan, bahkan bisa jadi membolehkan. Intinya hal tersebut disyariatkan dalam Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ihsan, perbuatan baik pada semua perkara. Semua perkara harus berbuat baik kita di situ. Terus Rasulullah mencontohkan. Wa idza qataltum fa'ahsinu al-qitlah. Itu ala kulli syai'in. Kenapa? Ala kulli syai'in. Mesti nyambung. Asnyambung. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Wa idza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Wa idza dzabhtum fa ahsinu ad-dzibha. Fokus di sini. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perbuatan ihsan pada semua perkara. Jika kalian harus membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Yang ini jika membunuh
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencariatkan ihsan, kebaikan pada semua perkara. Jika kalian harus membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Allah itu mencariatkan perbuatan baik pada semua perkara. Yang mana? Ini? Ini? Yang itu. Mana sih? Yang bodohnya dengan cara yang baik. Ini? Fahsinu al-qitlah. Al-qitlah. Pakai kop. Ini kaidahnya nih. Yang atas nih. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan perbuatan baik pada semua perkara harus baik gitu. Misalnya gimana? Dalam perkara muamalah, dalam perkara ibadah harus baik. Nggak boleh kita ibadah asal-asalan. Ini ibadah asal-asalan atau sholat asal-asalan bukan termasuk sikap perbuatan baik dalam ibadah. Dalam semua perkara kita harus berbuat baik di sana. Dagang, jual beli. Dagang apa? Saya dagang burger. Nggak boleh kita tipu-tipu. Nggak boleh ternyata si dagingnya di kulkas udah seminggu, padahal dia batas maksimal cuma 5 hari. Itu bukan perbuatan ihsan. Nah, nggak boleh. Dalam timbang menimbang takaran kita nggak berbuat ihsan. Harus berbuat ihsan dalam semua perkara. Sampai dalam perkara ngebunuh pun harus berbuat baik. Rasulullah contohnya. Apa kata Rasulullah? Jika kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kita harus membunuh. Siapa yang bisa sebutin contoh ngebunuh? Misalnya kita diganggu sama ular di rumah. Kita lagi dudukan di rumah, ternyata ada ular. Karena ini musim hujan, banyak ular keluar masuk rumah kita. Taunya ibu kita menjadi, oh ular. Nah, kita diperbolehkan membunuh ular itu apa enggak? Boleh. Karena hewan tersebut mengganggu bahkan membahayakan. Boleh kita bunuh. Itu pun dibunuh harus dengan cara yang baik. Kenapa? Karena kaidah ini berlaku pada semua perkara. Sampai perkara ngebunuh pun hewan yang mengganggu harus dengan baik. Nggak boleh disiksa. Ada sebagian anak kecil dulu, anak antum pada. Nah ini nggak tahu apa enggak? Cuma insya Allah tahu. Tahu ini nggak? Capung tahu? Nah buntutnya dikasih tali rafia. Jadi si capung ini keberatan. Dia nggak bisa terbang tinggi. Wah dibuat mainan. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena itu perbuatan bukan perbuatan yang baik. Tapi kan itu hewan apa sih nilainya? Apa? Itu makhluk Allah. Kita harus buat baik. Karena berbuat baik ini dalam semua Ana subhanallah, ana sedikit cerita matum. Ada orang piara burung. Piara burung boleh kan? Boleh. Asalkan dikasih makan, dikasih tempat yang cukup, yang layak buat. Ini orang piara burung tiap pagi dikasih makan rapi. Tapi terus datang orang lain kan, bapaknya dia. Kata bapaknya ini burung sendirian. Iya. Kasihan kalau sendirian. Kasih pasangan. Nah, dan ngasih pasangan burung atau hewan ini termasuk perbuatan baik. Walaupun nggak wajib, karena perbuatan baik ini ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib apa? Ngasih makannya, ngasih tempat yang layaknya. Tapi kalau pengen dapat pahala lebih bagus lagi, ditambahin dikasih pasangan. Biar apa? Biar dia hidup normal. Ada jantan, ada betina. Nah ini
perbuatan-perbuatan baik yang Allah syariatkan. Kayak Anda pernah lihat video di Jepang, katanya ada tangga nih, ada tangga. Terus tapi ada tembok di sini, khawatir orang kejeduk tembok itu hancur. Nah di Jepang tuh si tembok tuh dikasih busa atau dikasih apa gitu, buat kalau sampai kalau misalnya ada yang kejeduk nggak luka. Ini bagus pembuatannya. Tempat gelap gulita kita kasih lampu. Tujuannya apa? Tujuannya biar orang nggak terjadi kejahatan di situ. Tidak. Bahkan ngambil apa namanya? Duri atau sesuatu yang berbahaya di jalan, terus disingkirkan, itu termasuk perbuatan ihsan, termasuk perbuatan baik. Sampai perkara itu dia Allah bilang semuanya. Bahkan yang tadi mengambil barang tajam dari jalanan, itu disebutkan oleh Rasulullah di hadis yang lain, kata Rasulullah, iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah, tapi termasuk keimanan adalah menyingkirkan benda berbahaya dari jalan agar orang lain selamat. Ini ihsan. Udah nggak boleh diikat terlalu kencang sampai di jalan ntar lecet sininya, nggak boleh. Kita piara binatang apapun. Bahkan ada cerita perempuan masuk neraka. Kenapa? Karena dia piara kucing yang ditaruh di kandang. Kata Rasulullah, ma hiya at'amatha wa la hiya saqatha. Si perempuan ini nggak kasih makan kucingnya, nggak kasih minum kucingnya, dan kucingnya dikurung, nggak terus dibiarkan cari makan sendiri, nggak dikurung, nggak dikasih makan, masuk neraka cuma gara-gara. Ya, dia tidak berbuat ihsan pada makhluk Allah. Ini contohnya Rasulullah SAW ini luar biasa. Perkara membunuh atau anjing liar yang mengganggu kita di jalan, boleh nggak dibunuh? Boleh. Kalau dia membunuh atau membahayakan, mengganggu, mau dibunuh. Tapi harus dibunuh dengan cara yang nggak boleh terus dia kesel, diikat anjingnya, taruh di rumahnya, diikat, dipukulin sampai mati. Atau yang sebagian rumah makan yang ada anjing, jual daging anjing, itu katanya si anjing dipukul sampai dipukulin, masukin karung, dipukulin sampai mati. Nggak boleh. Perkara membunuh pun harus baik, nggak boleh disiksa. Dia termasuk membunuh ini juga perkara kisos. Kalau kisos ya, sempat kita singgung juga di sini. Kisos itu apa? Kalau dalam syariat Islam, kalau kita membunuh orang, si pembunuh juga dibunuh. Dalam membunuh orang, padahal kisos hukum Islam harus baik. Itu nggak bisa tembak dulu kakinya, diemin. Tembak kaki satu lagi, kalau diemin. Harus nggak boleh. Dan dalam Islam haram hukumnya kita memutilasi manusia atau ayam. Gimana dimutilasi ayam? Buat digoreng, itu mau ya juga disembelih. Kalau disembelih lain cerita. Ini mah dibunuh dengan cara dimutilasi. Nggak boleh. Mutilasi tidak boleh. Oke, dalam perkara ngebunuh aja harus dengan cara yang baik, apalagi perbuatan baik harus dengan cara yang lebih baik. Kemudian Rasulullah melanjutkan contoh yang lain. Wa idza dzabhtum, jika kalian menyembelih, fa ahsinu dzibha, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Kita biasa di Indonesia makan apa? Sapi, kambing, ayam. Bagaimana mau saya? Kalau kita menyembelih harus sembelih dengan cara yang baik. Kita biasa makan sapi, kambing, ayam. Normalnya ya, ada lagi yang lain, burung, apa segala macam. Kelinci,
Bebek. ikan. Cuman biasanya kita sembelih itu apa? Bebek. Bebek juga banyak bebek. Sapi, kambing, ayam. Dan lumrah banget kita nyembelih. Dan kita harus pahami kalau nyembelih itu harus dengan baik. Rasulullah nyebutin contohnya apa? Falyuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya jika kalian ingin nyembelih, tajemin pisau. Nah boleh pisau dapur terus kita pakai buat nyembelih. Sampai kita tuh nyembelihnya gini. Nyembelihnya sampai apa? Sampai berkali-kali. Ini loh, kenapa? Hewan yang disembelih nanti kesat. Jadi kalau pengen nyembelih diasah dulu. Asal semalaman. Apa namanya? Sebagian ulama anggap ini perkara yang wajib. Dan kita tiap tahun Idul Adha, antum nanti gede dikit ditanya, sekolah di mana? Surau. Nyembelih. Kalau nyembelih, pertama yang diperhatikan adalah pisaunya harus tajam. Nggak boleh pisau apa namanya kalau nggak tajam? Tumpul, nggak boleh. Atau tajam tapi ya ini ya. Agak tajam tapi nggak begitu lagi, nggak boleh. Nah itu mengganggu dia. Kita jangan kasih hewan ini dua sakit. Sakit mati, sakit sebelum mati. Sekaligus. Terus kata Rasulullah apa? Falyuhid ahadukum syafratahu, hendaknya salah seorang dari kalian mentajamkan pisaunya. Wal yurih dhabihatahu subhanahu wa ta'ala. Dan rehatkan hewannya. Kalau menyembelih pakai selain pisau gitu boleh apa? Apa? Pedang. Pedang. Boleh? Apa? Boleh. Pedang. Tapi dengan cara apa? Harus tajam. Dan ada adab-adabnya apa? Diasah tidak di depan hewan tersebut. Jangan di kambing. Itu kambing stres nanti. Dan itu ada di hewan. Dan ini salah satu luar biasanya Islam ya. Apa namanya? Kebaikan sampai hewan pun. Kalau ini membunuh itu sesuatu yang tidak dimakan sama kita. Tapi kalau menyembelih itu dengan tujuan untuk dimakan. Harus dengan cara baik. Harus diasah dan tidak diasah di depan hewan tersebut. Dan hewannya disembunyikan dari hewan yang lain maupun disembunyikan. Jangan yang satu disembelih temennya coba lihat. Iya langsung. Jangan. Dan subhanallah menurut saya sekarang ternyata stresnya binatang itu ngaruh kepada kualitas hidup. Dan kita nggak butuh itu, kita alhamdulillah ajaran Islam udah ngajarin itu semua. Walau kita nggak butuh tahu berpengaruh pada daging atau nggak berpengaruh untuk berbuat baik sama hewan. Kita berbuat baik. Nah, hewan yang lagi disembelih, hewan yang lain ditutup di bawah, jangan suruh lihat satu-satu. Karena nanti kalau Idul Adha, biasanya masjid-masjid itu hewan tuh kambing 200, sapi 50, 30, banyak banget. Nah untuk menentukan tempat penyembelihan ini diperhatikan ininya. Nah, dan kalau bisa yang sembelih langsung, jangan sampai berkali-kali kesian. Nah, sampai situ Islam atur kita untuk berbuat baik. Kalau sama hewan nanti kita harus baik, apalagi sama manusia. Dalam Islam suami istri itu pasti ada cekcok, pasti nggak mungkin, mustahil. Kenapa? Karena dua kepala yang beda. Si perempuan hidup di atap yang lain, si laki-laki hidup di atap lain, terus sekarang disatuin. Untuk bikin si suami sama si istri punya tujuan pemikiran yang sama itu butuh waktu. Pasti cekcok. Kalau cekcok nggak boleh mukul istri. Kalaupun mukul istri diperbolehkan cuma pakai siwak. Siwak itu lebih kecil dari ini. Yang tujuannya bukan untuk melukai, tapi untuk bersihkan gigi. Tapi kalau buat mukul
Jadi bukan buat menyakiti, tapi buat apa? Buat negor doang. Itu nggak apa-apa. Kita boleh kan mukul pakai siwak, tapi nggak boleh mukul muka. Subhanallah. Gigit. Coba tidak. Jadi intinya apa? Intinya perbuatan baik ini harus kita perhatikan dalam semua perkara. Kita bikin tangga, misalnya kita yang bangun-bangun itu apa namanya? Yang bangun-bangun kontraktor ya. Kita disuruh bikin tangga. Bisa bikin apa? Bisa. Bikin tangga. Terus kita bikin tangga segini-segini kecil. Ini buat termasuk perbuatan biasa. Mengkafani jenazah mayit. Ini sedikit ala singgung banyak hal yang terjadi di Indonesia. Antum tuh di Indonesia, kain kafan yang dijual itu kurang lebar. Panjangnya bagus, tapi lebarnya nggak bagus. Lebarnya itu mungkin sekitar 1,5 meter doang, segini. Sedangkan kafan itu harusnya kita kayak gini nih. Ini kafan ya. Ini jenazahnya. Nah, harusnya kafan itu bisa gini nih. 1, 2, kayak itu. Harusnya begini kafan. Di Indonesia karena dia nggak lebar, dia cuma segini doang nih. Nah, sampai sini. Nah, terus gimana di Indonesia diakalin ya? Diakalinnya kafannya ditaruhnya gini, terus gini. Ditumpuknya bukan gini, tapi gini. Biar apa? Biar lebar. Dan ini para ulama mengatakan apa? Bukan termasuk perbuatan ihsan dalam pengurusan jenazah. Sampai ngurus jenazah harus baik ya. Sampai dikubur nggak boleh kita berdiri di kuburan. Nggak boleh kita ngelangkahi kuburan. Nggak boleh kita duduk di kuburan. Bahkan termasuk dosa besar. Duduk di kuburan, ngedudukin kuburan, dosa besar. Hadis ini ancamannya luar biasa. Kata Rasulullah apa? Salah seorang duduk di bara api sampai terkelupas kulitnya lebih baik dibandingkan dia duduk di atas kuburan saudara. Sampai situ perbuatan baik yang Islam tuju ini. Nah, jadi ini sedikit kita lanjutkan ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adzibha falyuhidda. Falyuhidda ahadukum syafratahu. Wal yurih dzabihatahu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Ini salah satu hadis yang Imam Bukhari nggak riwayatkan. Kan biasanya kalau baca hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya banyak hadis yang Imam Bukhari dan Imam Muslim diriwayatkan sama, hadisnya sama tapi diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah ini hanya diriwayatkan Imam Muslim tanpa Imam Bukhari. Ini salah satu hadis yang terkenal riwayat Imam Muslimnya tanpa adanya Imam Bukhari. Jadi kalau pengen cari hadis ini di mana? Di Sahih Muslim, di Sahih Muslim. HR aja ya, HR ya. HR artinya apa? Hadis riwayat Muslim. Haji Rabi. Riwayat Muslim. Di sini kita bisa ambil faedah, di antaranya apa? Di antara faedah yang kita bisa ambil, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Allah syariatkan kebaikan itu ada di kehidupan kita. Ya apa enggak? Kita suruh baik sama orang lain suruh baik sama kita. Kita saling akhirnya gimana? Akhirnya kehidupan berjalan di atas kebaikan.
Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah bebasin, bahaya. Orang asal-asalan, jual beli asal-asalan, ibadah asal-asalan. Dan ihsan ini termasuk ibadah ya. Yang pakai sholat harus benar, cara kita sedekah, pandangan kita kemana, pakaian kita. Jangan sholat yang satu celana digulung, gini. Yang satu digulung, yang satu enggak. Berikan kebaikan pada sholat kita, perbaiki pakaian kita. Jangan pakai baju yang kemarin habis main bola, keringetan dulu langsung. Mandi yang rapi, yang bersih, pakai baju. Kalau punya minyak wangi, pakai minyak wangi. Ini termasuk perbuatan bisa. Sholat pakai sejadah, gelarnya asal-asalan. Sejadahnya ngelipet-ngelipet di depan. Jangan. Apalagi perkara ibadah, kita harus berbuat baik dalam hal tersebut. Nah, sedekah. Anak pengen sedekah, perbuatan baik, bagus sedekah. Naik mobil lampu merah langsung panggil bu, nih dialungin uangnya. Ihsan bukan? Bukan. Artinya dalam perbuatan baik kita harus berbuat baik, melakukan hal tersebut. Nolong orang tua, nah bisa beli ini nggak? Bisa beli mama garam nggak? Ini habis nih kebetulan nih mama belum belanja lagi, gua nggak ingat kalau garam habis. Sini beli sih, udah boleh nggak? Iya, dia tetap beli garamnya, tapi bukan dengan cara yang baik. Nurut sama orang tua, tapi dengan baik. Dan nurut sama orang tua atau birrul walidain itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib apa? Yang wajib itu nurut sama orang tua, itu wajib. Yang sunnah gimana? Yang sunnah itu kebaikan tambahan yang kita datangkan ke orang tua kita. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Paham hadisnya? Nah, tadi kan sudah disinggung membunuh dengan cara yang baik gitu. Tapi kalau misalkan kita dalam kondisi kita di rumah ya lagi santai-santai terus misalkan ada tikus atau ada ular, itu kan panik gitu ya. Kaget namanya. Kalau ini kan panik kaget terus asal ngumpul aja pakai apa yang ada, itu pasti pukul nggak mati langsung gitu. Langsung mati terus dia sempat kabur lagi terus dikejar baru mati gitu. Ya kalau bisa dengan cara yang baik. Tapi kalau memang di luar kuasa, di luar apa ya? Di luar kendali. Nanti kita saking shocknya, lihat ular langsung di rumah. Mas lihat ular, ternyata piton masuk di gigi. Ya Allah, langsung bisa terus sama dia misalnya ya. Nah ini ini perbuatan-perbuatan yang di luar apa sih kendali kita. Nah ini insya Allah nggak dosa. Karena perkara-perkara yang kita lakukan dengan tidak sengaja itu nggak ditulis dosanya. Tapi kalau kita masih bisa mikir, ke dapur bisa ngambil pisau terus dipotong bagian kepalanya atau jangan terus udah dipotong atau dibikin lemah dulu, diikat bakar. Sampai belit jangan. Atau saking keselnya itu kadang ada barang di rumah rusak gara-gara dimakanin sama tikus, dicari-cari nggak ada. Bangun tidur rusak lagi tambah parah. Begitu ketemu langsung balas dendam, nggak boleh. Kuburin. Kalau bisa sekali mati bagus. Kalau 2 kali nggak apa-apa. 3 kali ya sedikit mungkin. Tapi jangan sekali terus didiemin. Dia masih hidup. Akhirnya ularnya nyumput malah bahaya. Nggak apa-apa sampai mati. Pukul sampai mati. 12 kali nggak 12 kali. Kalau memang perlunya segitu. Nah, tapi harus dengan cara yang baik juga. Ada lagi yang lain? Ya kalau kayak nyamuk atau kecuali jenis baygon atau kayak terus pakai terus mabokin hewan. Nah, kayak nyamuk dan kecoa kayak gitu boleh nggak pakai baygon atau kita bilangnya pakai racun ya? Racun boleh.
Kenapa? Karena racun itu langsung bikin hewan mati. Kecuali kalau nggak bikin hewan mati, kejet-kejet dulu. Kalau bisa jangan. Kalau lem tikus, ya. Jadi kalau pakai perangkap gitu, Kalau pakai perangkap nggak apa? Kalau pakai perangkap, tapi dia nggak membunuh ya. perangkap tapi masih hidup. Kalau perangkap mati, ya. Nggak apa? Yang penting langsung mati. Yang penting si hewan itu nggak tersiksa. Kalau lem tikus kan tersiksa. Dia nggak bisa ngapa-ngapain terus kalau lem mati. Mati. Mati lama-lama. Macam lama-lama Maksudnya? Kapur boleh nggak apa? Intinya apa? Tidak menyiksa si. Dan nyamuk itu disemprot langsung ter. Makanya kalau beli racun, cari racun yang paling mematikan. Biar apa? Biar cepat mati dan cepat makan. Jangan cari yang murahan. Ini ntar nggak mati loh. Saya nggak butuh mati. Saya butuhnya teler dulu ntar biar saya habisin. Jangan, itu terlalu psikopat itu. Nah, jangan. Yang normal-normal aja. Nah, ada lagi pertanyaan? Jadi boleh selagi langsung mati. Makanya cari racun yang mematikan. Terus kalau yang kedua kan itu langkah yang kedua tuh menyembelih gitu. Tadi Iya, menyembelih. kita sempat ngikutin beberapa cara yang baik dalam menyembelih. Tapi kan sekarang udah kebanyakan sehari-hari gitu kita kan pakai yang dari pabrikan yang dipotongnya secara massal, secara langsung gitu kan. Gimana tuh? Kan banyak yang di skip gitu kayak nggak bisa kita kayak potong ayam bismillah atau baca lafaz Allah dulu gitu kan. Kadang kan kita kadang biasa ayamnya masukin ke mesin terus keluar udah mati, udah nggak pakai bulu, udah potong ini doang gitu. Nah, jadi penyembelihan itu makanya perhatikan, penyembelihan itu ada penyembelihan halal, ada penyembelihan yang non halal. Non halal di sini maksudnya anak nggak tahu itu halal apa enggak, belum keluar surat halalnya. Ini penyembelihan yang halal. Kalau penyembelihan secara massal diperbolehkan, selagi hal tersebut memang dilakukan di awal dengan Bismillah. Kalau dia dipotong dengan mesin, maka mesin itu dioperasikan dengan kalimat Bismillah di awal. Ini bisa dilakukan nggak masalah. Nggak masalah, dia kayak ayam kayak digantung gitu, ntar ini pisaunya langsung. Nah ini nggak masalah. Nggak masalah. Cuman kayak praktek-praktek penyembelihan sehari-hari kita, apalagi nanti di Idul Adha, ini bakal bagus tuh kalau kita praktek. Dan orang yang menyembelih dengan cara yang tidak ihsan, tidak menjadikan dagingnya haram ya. Tidak menjadikan dagingnya haram. Karena perbuatan ihsan, perbuatan baik dalam menyembelih itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya. Kalau dia udah bismillah, udah sembelih, halal. Nah, contoh direjeng, dipegangin kaki hewannya di. Nah, biar dia disembelih dengan tenang. Kalau hewannya tenang, kita juga yang dapat keuntungan. Cepat nyembelihnya, terus dagingnya makin enak, makin bukan daging hewan stres. Kalau dia kan kamu tuh langsung mati apa? Itu. Kalau tegangannya tinggi mati. Cuman apa nih, sembelih apa ngebunuh? Membunuh. Kalau sembelih nggak bisa, nggak boleh ya. Nggak boleh, kita setrum dulu biar tenang baru kita sembelih. Jadi kita nyakitin dia 2 kali. Setrum dulu, terus baru. Ini nggak boleh. Tapi kalau pengen disetrum dengan tegangan tinggi yang kira-kira langsung mati, makanya hukum kisos dalam Islam itu dipancung. Ada yang pernah lihat? Disuruh duduk di apa namanya? Lututnya disuruh duduk gini, terus dari belakang. Berapa kali depan? Biar nggak tegang, biar nggak tahu kapan ditebasnya, dan si pedangnya tajam banget itu, begitu tebas langsung kepalanya jatuh. Begitu kepalanya jatuh langsung dokter datang, ambulan datang, langsung diurusin sama dokter sama petugas rumah sakit, dibawa, diurus jenazahnya, dikubur. Sampai kok saya gagal gitu. Nah, itu pasti ini kalau misalnya kejadian
itu pasti langsung dihukum si Algojo ini. Nah boleh, itu lalai. Itu perbuatan lalai. Harusnya dia perhatikan itu tajam udah. Algojo yang bunuh. Baik. Algojo dibunuh juga. Enggak. Hukuman Algojo Dibunuh tapi setengah. Itu setengah juga. Nah, jadi gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Paham hadisnya? betul. Jadi sedikit ana baca lagi ulang. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencariatkan, mewajibkan, karena perbuatan ihsan ada yang wajib, ada yang sunnah. Harus kita pelajari lagi. Kayak misalnya menyambut tamu. Kita harus berbuat ihsan dalam menyambut tamu. Nah, yang wajib 3 hari. Setelah 3 hari, kayak misalnya di hari pertama kita bikinin dia daging-dagingan makan siangnya, besoknya ikan-ikanan, hari ketiga kita bikinin dia ayam rica-rica, misalnya apa-apa terserah. Nah, hari keempat nggak wajib lagi, kayak tumis kangkung aja juga nggak masalah, karena kewajiban menyambut tamu itu selama 3 hari. Tapi kalau dia pengen tetap berbuat baik walaupun udah lewat dari 3 hari, tetap diperbolehkan, tapi hukumnya sunnah. Jadi Allah ini kataba mensyariatkan, bisa wajib, bisa sunnah, bisa dibolehkan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah mensyariatkan perbuatan baik pada semua perkara, dunia, akhirat, jual beli, ibadah, apapun perkaranya harus berbuat baik gitu. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian harus membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kita disebut tadi di antaranya pembunuhan itu boleh dilakukan ketika ada hewan-hewan yang mengganggu dan membahas, atau ada orang yang mengganggu dan membahayakan kita. Begal. Ada yang motor malam-malam ditebas, subhanallah, kita sempat apa? Nunduk misalnya ini ya. Dia sempat dulu nggak kena. Kalau bisa lari deh. Nggak usah cari masalah. Kalau sampein belum tentu menang kita ini. Yang kita yang kalah bahaya. Nah, intinya apa? Kalau ada orang yang memang kita harus terpaksa membunuh dia karena kejahatan dan membahayakan kita, boleh dibunuh tapi dengan cara yang baik. Nggak boleh terus diikat, cabutin kukunya salah satu, siramin alkohol. Bisa. Sebenci apapun kita sama dia, nggak boleh. Tapi kalau itu dipakai buat namanya interogasi, itu banyak yang kayak gitu. Kalau interogasi penjahat itu nggak boleh, interogasi nggak boleh pakai cara-cara yang sangat sadis itu nggak boleh. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Jika kalian menyembelih, maka sembelih dengan cara yang baik. Falyuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu, dan merehatkan sembelihannya. Sembelihannya direhatkan dulu. Biar dia santai-santai, nanti digiring. Dan salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan sama sembelih itu apa? Digiring dengan baik. Mabuk sampai di tarik-tarik adu kuat sama hewannya, nggak boleh. Kalau hewannya apa namanya? Kalau sapi kan Kalau sapi sebenarnya kalau orang yang pintar ya, dia nggak begitu nyakitin sapinya. Nah, ya harus dia apa? Harus dijegal sih memang itu cara sembelih sapi. Tapi bukan pegang sini apa? Ada tuh di video-video yang nyebar tuh di WhatsApp cara apa sembelih sapi yang diikat pakai tali, tinggal satu tarikan langsung jatuh, langsung bisa disembelih. Kalau onta gimana nyembelihnya? Lehernya panjang. Yang disembelih leher sini atau leher sini? Tengah-tengah. Yang dekat kepala atau dekat dada? Hah? Di sini apa di sini? Ini misalnya panjang ya onta. Ayo onta gimana? Onta itu nyembelihnya pakai pisau. Bukan pisau sini, maksudnya dia kayak apa? Alat sembelihnya itu nggak tajam. Di sini dalam keadaan si onta berdiri di apa namanya? Sobek sini
kebetulan urat yang harus putus di onta tuh ada di sini dekat banget, jadi tinggal di makanya antum kalau lihat video persembahyaan onta di Jazirah Arab itu dia cuma di ambil onta yang lain dan itu pasti tajam ya, pasti tajam ujungnya. Kita doang. Kasih onta langsung keluar darahnya, jatuh mati. Kayak kambing, kayak sapi disembelih, kejut-kejut sedikit, nggak apa itu namanya itu proses sembelihan. Udah. Hukum cambuk itu boleh. Hukum apa? Hukum cambuk. Hukum cambuk ada dalam Islam, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, nggak asal cambuk dan nggak asal kita nyambuk, karena sebab cambuknya ada aturannya, berapa cambukan juga ada jumlahnya. Siapa yang nyambuk juga diatur dalam Islam. Nggak boleh kita tetangga kita, wah, ya pecut kita pecut itu, nggak boleh. Justru boleh dipecut kita balik kalau kayak gitu. Yang melakukan siapa? Pemimpin. Yang melakukan hal-hal tersebut itu pemimpin. Nggak boleh dilakukan sama individual kayak kita sendiri perorangan. Paham ini? Kayak orang pengen jualan kerudung misalnya, wah ini kerudung di toko online lagi laku nih, bisnis kerudung aja. Akhirnya dia nyari ke toko kain, dicari yang murah, tapi bahannya tembus dipandang, karena dia pikir murah doang, dia nggak perhatikan sudut pandangnya, dia bikin dia jualin yang penting laku, harga bisa murah segala macam. Ini juga bukan perbuatan baik dalam berdagang. Atau ada orang beli sirup, pas kita kirim pecah karena kita nggak kasih bubble wrap, itu juga bukan. Sampai situ perbuatan baik yang diminta untuk melakukannya. Sampai sini mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan untuk bisa berbuat baik dalam semua perkara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa perhatian bersama untuk terus kita menjaga kesehatan kita apalagi di masa-masa pandemi kayak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.